Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Fisika itu Cantik. Dalam pembahasan kali ini adalah pembahasan soal-soal SBMPTN paket yang ketiga, ya, paket ketiga. Mudah-mudahan dengan soal-soal ini kalian bisa untuk mempelajarinya apabila kalian masuk SBMPTN berikutnya, ya. Oke, pembahasan kali ini ada 10 soal. Yang pertama adalah sebuah balok bergerak turun dengan kecepatan konstan pada bidang miring kasar dengan kemiringan 37 derajat sampai ke dasar dalam waktu 4 detik. Koefisien gesek antara balok dan bidang adalah, kita bahas di sini. Jawabannya D. Dari mana asalnya jawabannya D? Benda yang bergerak dengan kecepatan konstan maka akan berlaku hukum Newton yang pertama, artinya resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Ya, kalau digambarkan, jadi ada N min W cos theta sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos theta. Karena kecepatan benda konstan, maka benda tidak mempunyai percepatan atau A-nya sama dengan 0. Berarti ada sigma Fx sama dengan 0. W sin theta min F gesek sama dengan 0. W sin theta sama dengan F gesek. Berarti W sin theta sama dengan F gesek itu kan mu kali N. W sin theta sama dengan mu W N, tadi kan ada N-nya adalah W cos theta. W-nya, N-nya kita ganti dengan W cos theta. Maka mu sama dengan W sin theta per cos theta per W cos theta. Jadi W sama W dicoret, maka sin per cos tangen theta. Mu sama dengan tangen theta. Tangen theta ada 37. 37, jadi ketemunya adalah 3/4 atau 0,75. Kemudian soal yang kedua, sebuah lampu pijar 60 watt 110 volt akan dinyalakan pada jaringan listrik 220 volt dengan menggunakan transformator. Yang harus dilakukan agar lampu dapat menyala normal adalah A. Memasang trafo, ya, ini A, ya. Jadi pembahasannya adalah, lampu yang tersedia mempunyai spesifikasi 60 watt per 110 volt. Ketika lampu dipasang pada tegangan 220 volt, sumber tegangan akan terlalu besar, sehingga perlu dipasang transformator atau trafo dengan step down. Ya, trafo step down itu mempunyai fungsi untuk menurunkan tegangan sumber AC. Nah, ciri khas dari trafo step down adalah tegangan outputnya lebih rendah daripada inputnya. Jadi, jumlah lilitan sekundernya lebih sedikit dibanding dengan lilitan kumparan primer. Oke. Soal ini untuk soal nomor 3, ya. Ada sebuah 3, 4, ya. Sebuah filamen terbuat dari kawat panjangnya 50 cm, luas penampang kawat 0,25 mm persegi dan mempunyai hambatan jenis 10⁻⁵ ohm per meter. Nah, ada pernyataan seperti ini untuk bisa menjawab nomor 3 dan 4. Jika sebelum digunakan kawat tersebut dihubungkan dengan ohmmeter, besar hambatan yang terbaca pada alat tersebut adalah berapa? Kawat atau konduktor adalah penghantar arus listrik yang baik. Meski demikian, kawat atau penghantar itu mempunyai hambatan yang nilainya berbeda-beda. Bergantung pada apa? Pada jenis bahan penghantar, panjang, dan luas penampang. Secara matematis, persamaan hambatan ditulis dengan R sama dengan I per A, L per A. Nah,
L-nya tadi ada 10 pangkat min 5. Nah, luasnya di sini. Jadi jawabannya adalah 20 ohm. Ya, soal yang keempat. Kawat dimanfaatkan sebagai pemanas dicelupkan ke dalam 200 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Lalu kawat tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan mengalir arus sebesar 4,2 ampere. Jika panas jenis air adalah 1 kalori per gram Kelvin, maka setelah 6 menit dipanaskan suhu airnya menjadi berapa? Ya, 200 gram, M-nya adalah 200 gram. Kemudian airnya bersuhu 20 derajat. Mengalir arus I-nya 4,2 ampere. Panas jenis adalah 1 kalori per gram. Maka setelah 6 menit jadi detik, 6 kali 60. Ya, 6 kali 60. Ya, jadi ya, energi listrik dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah sebagai pemanas atau heater. Jadi perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi kalor. E sama dengan Q. E itu P kali T. Ya. P kali T sama dengan Q MC delta T. Nah, jadi P itu kan I kuadrat kali R kali T. P daya. Ya. P itu kan P itu apa? Ya, daya itu P sama dengan F dikali I ya. V dikali I. V V-nya itu volt, tegangan dibagi dengan tegangan dikali dengan arus. P kali T sama dengan MC delta T. P itu V kali I. V itu kan I kali R. Nah, I kali R kali T. Jadi ada I kuadrat kali R kali T. MC delta T. Yang dicari adalah delta T. Delta T itu sama dengan I kuadrat kali R kali T. 4,2 kali kuadrat itu 4,2 kuadrat. R-nya 10, T-nya 360. Ya, kali masanya 0,2 kilo. Ya, 4.200 kali delta T. Jadi delta T-nya ketemu 75,6 derajat Celcius. Jadi T akhirnya tadi ada suhu awalnya adalah 20, 75,6 ditambah 20. Jadi ending akhirnya sama dengan 96,6 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang E. Kelima. 2 keping penghantar seluas A meter kuadrat atau meter persegi dilekatkan sejajar satu sama lain pada jarak D meter. Ya, dilekatkan menjadi sebuah kapasitor. Jika antar keping dibiarkan kosong, maka kapasitas kapasitornya C. Jika antar keping diisi bahan dielektrik P dan Q secara sejajar dengan jarak antar keping sehingga masing-masing bahan seluas setengah A, setengahnya dari luas pertama, maka kapasitas kapasitornya menjadi berapa? Nah, pada kondisi awal kapasitor tidak diisi bahan dielektrik sehingga C-nya adalah epsilon 0 kali A per D. Dari pemasangan bahan dielektrik, maka nilai kapasitornya akan berubah dengan persamaan C1 sama dengan P epsilon 0 kali 0,5 A per D. Ya, ini sama dengan C. Jadi C1 adalah setengah PC, P kali C. C2 Q epsilon 0 ya 0,5 A per D sama dengan berarti setengah QC. Sehingga nilai kapasitornya menjadi C aksen itu adalah C1 ditambah C2. Setengah PC ditambah setengah QC. Jadi setengahnya keluarin ya, C-nya keluar atau P plus Q kali setengah C. Ya. Jadi jawabannya P plus Q kali setengah C.
Nih yang B. Jika jari-jari lingkaran kawat berarus listrik 5 ampere adalah 3 cm dan titik Q yang berada di sumbu lingkaran pada jarak 4 cm ke lingkaran, besar induksi magnet di titik Q adalah kawat melingkar mempunyai medan magnet yang dipengaruhi oleh medium tempat kawat, kuat arus, sudut ya. Jadi kawat melingkar itu mempunyai medan magnet dipengaruhi oleh medium tempat kawat, kuat arus, sudut pada titik terhadap sumbu dan jari-jari lingkaran secara matematis ya. Ada B itu sebanding dengan 1/A. Berarti B dan A itu berbanding terbalik. Kemudian tidak terpengaruhi oleh jenis arus. Yang C, B sebanding sin pangkat 3 theta. B dan sin pangkat 3, 37 sebanding. Ya. Kemudian B sama dengan mu I kali N per 2A sin pangkat 3 theta. Mu 4pi kali 10 pangkat min 3, I-nya 5 per 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2 sin pangkat 337. Hasilnya 5,4 pi 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kemudian B sebanding dengan mu 0. Jadi B itu bergantung pada mu 0, pi medium. Nih ya. Nih di sini selalu sama pada tiap medium. Nah, dari sini ya medan magnet ya mu B sama dengan mu I N per 2A. Jadi ini sebanding dengan sin pangkat 3 theta. Jadi yang benar adalah yang C. Ya, di sini 5,4 10 pangkat min 6 Tesla, di sini hasilnya harus pakai pi. 5,4 pi 10 pangkat min 6 Tesla. Ya. Kemudian nomor 7, ampere bergetar selaras dengan periode 0,2 detik ketika diberi massa 300 gram. Jika per diberi beban tambahan yang massanya 75 gram, maka periode getaran pernya sekarang adalah berapa? T-nya ada 0,2 detik, M-nya ada 300 gram. Jika M-nya ditambah jadi 75 gram, maka periode getarannya berapa? Waktu T1, T itu adalah 2pi akar M per K. Ya. T sama dengan 2pi akar M per K. K konstanta pegas. Ya. Berarti T1 per T2 kalau diambil di sini ya, T1 per T2 kalau kamu urai T1 per T2 sama dengan 2pi akar M1 per K dibagi T2 ya. T1 per T2 sama dengan 2pi akar M1 per K per 2pi akar M2 per K. Pi-nya sama pi dicoret, K-nya dicoret, maka ketemu T1 per T2 sama dengan akar M1 per M2. Ya. T1 0,2 per T2 sama dengan akar 300 per 75. Jadi T2-nya di sini 4 ya. Ya, 300 dibagi 75, 4. Akar 4 2. Jadi sama dengan 0,2 per T2 sama dengan 2. Jadi T2-nya sama dengan 0,1 second. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8. Sebuah bola bermassa 2 kg dengan volume 400 cm3 akan digunakan sebagai pemberat. Bola diikat dengan tali lalu dicelupkan seluruhnya ke dalam air. Jika G kita ambil 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya tegang pada tali adalah berapa? Ada fluida. Nah, ada fluida yang tercelup atau masuk ke dalam fluida. Jadi akan mendapatkan gaya angkat sebesar gaya ke atas ya. Gaya angkat ke atas yang besarnya adalah FA sama dengan rho G F tercelup. Nah, ketika benda akan tenggelam, maka berlaku pula hukum Newton.
di mana sigma Fy sama dengan 0. Berarti Fa plus T sama dengan W. Berarti T sama dengan W min Fa. Wm kali G. T. T sama dengan M kali G. Fa-nya tadi rho GV. Nah, tinggal kamu masukkan. T sama dengan 2 kali 10. Rho air 10. G-nya 10. Volume yang tercelup adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Ini kan 1, 2, 3, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4 ini juga 4. Maka hasilnya tinggal ini sama ini coret jadi 4. 2 kali 10, 20 diambil 4. Jadi hasilnya 16 Newton. Nomor 9. Bola berongga dengan jari-jari 10 cm diberi muatan 2 mikrokulom ya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 1 mikro ya. Tadi ya, bola berongga dengan jari-jari 10 cm diberi muatan 2 milikulom ya. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 1 mikrokulom dari titik A yang berjarak 4 cm dari pusat bola konduktor keluar bola sampai di titik C yang berjarak 6 cm dari permukaan bola berapa? Pada bola konduktor berongga, muatan itu akan tersebar merata hanya di permukaan bola saja. Nah, dapat dipastikan bahwa medan listrik di dalam bola selalu 0. Nah, sedangkan potensial di dalam bola akan sama dengan potensial di permukaan bola. Nah, untuk menentukan besarnya usaha, berarti W itu sama dengan QG kali VC ya, diambil dengan VA. Nah, QG itu 10 pangkat min 6 kaki bola ya, 1 per 16 kali 10 pangkat 3 min 1 per 10 pangkat 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya 10 pangkat min 6, K itu 9 kali 10 pangkat 9, Ki bola adalah 2 kali 10 pangkat min 3, nih, kali 6 2,5 diambil 100. Jadi hasilnya adalah di sini 75 Joule. Min ya, ini min. Jadi ini min 75 Joule. Sebuah peluru bermasa 250 gram ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap horizontal dengan energi kinetik awal 500 Joule. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial ketika peluru pada ketinggian maksimum berapa? Peluru ditembakkan ke atas, berarti ada gerak parabola. Berarti kamu bisa bayangkan peluru ditembakkan ke atas ya dengan sudut 30 derajat. Parabola. Ya, pada parabola bergerak dengan energi awal dan sudut elevasi, maka energi di puncaknya adalah EP sama dengan EK sin kuadrat theta. EK-nya sudah ada, energinya 500 sin kuadrat 30 ya, sin 30 setengah ya, setengah kali 2 seperempat, 500 dibagi 4, jawabannya 125 Joule. Jadi jawabannya D. Oke, itu pembahasan SBMPTN paket yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dimengerti, cukup paham. Apabila ada pertanyaan nanti Japri ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk SBMPTN berikutnya. Kita tunggu soal-soal paket yang keempat SBMPTN yang akan datang. Terima kasih. Tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam keadaan daring. Oke, tetap semangat, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.